Baik, kembali lagi bersama saya Emilio Octaviana Bere, NIM 1803030115, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C reguler pagi semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sedikit tentang pelantikan 5 bupati di NTT. Pelantikan 5 bupati di NTT dilakukan tatap muka. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Leskodat, akan melantik 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Pilkada serentak 2020 secara tatap muka di Kota Kupang pada Jumat 26 Februari 2021 ini. Rencana pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih dilaksanakan secara virtual, tetapi berubah menjadi tatap muka dan dipusatkan di Kupang. Menurut Doris, pelantikan tahap pertama dilakukan untuk 5 kabupaten, yakni bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang kedua, bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Barat. Sebelum dilantik, semua pasangan bupati dan wakil bupati terpilih melakukan tes cepat antigen terlebih dahulu, dan undangan yang hadir juga terbatas. Yang berikut, pelantikan bupati wakil bupati terpilih Saburajua ditunda. Pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Saburajua akhirnya ditunda dari seharusnya Jumat 26 Februari atau bersamaan dengan pelantikan 5 bupati lain di Provinsi NTT. Penundaan pelantikan itu sesuai dengan surat pemerintah Provinsi NTT perihal pemberitahuan pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih yang diperoleh di Kupang Kamis kemarin. Sedangkan untuk Riukore dan Uli, waktu pelantikannya ditunda karena masih berproses di Kementerian Dalam Negeri. Penundaan pelantikan pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Demokrat ini diduga karena adanya persoalan kewarganegaraan. Riukore yang diketahui juga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Yang berikut, cara ajakan bagi calon pemimpin selama masa kepemimpinannya. Menjadi seorang pemimpin adalah impian banyak orang. Kita mungkin termasuk salah satunya. Setiap orang pun sejatinya mampu untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Sayangnya, tidak semua orang bisa benar-benar jadi pemimpin. Pada kenyataannya, menjadi seorang pemimpin yang baik itu tidak hanya sekedar tekad yang tinggi. Lebih jauh lagi, seorang pemimpin sejati harusnya didukung sejumlah kriteria tertentu yang didapat dari proses yang panjang dan konsisten. Lalu apa saja kriteria ideal bagi seorang pemimpin? Nah, Anda para calon pemimpin masa depan wajib memiliki kriteria berikut ini. Yang pertama, punya manajemen yang baik untuk diri sendiri terlebih dahulu. Kriteria pertama dari yang harus Anda punya untuk bisa menjadi seorang pemimpin baik adalah bisa mengatur diri dengan baik. Sebelum bisa memimpin orang lain, tentunya kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Jika untuk memimpin diri sendiri harus bisa, karena bagaimana kalau mengatur orang lain? Aturlah berbagai aspek fundamental dalam diri kita, mulai dari waktu, perhatian, hingga emosi. Secara paralel, cari tahu terus apa yang jadi kekuatan,
kelemahan, dan potensi yang Anda punya. Dengan begitu timbul harmoni dalam diri Anda, yang mana tentunya akan sangat berdampak positif bagi upaya untuk sampai di predikat pemimpin ideal. Intinya, Anda harus bisa mengontrol dan disiplin terhadap semua tindakan yang dilakukan. Di samping Anda juga harus menjauhi yang namanya sifat kaku, karena itu akan tambah menyusahkan Anda. Yang berikut punya strategi dalam bertindak. Setelah manajemen diri, kriteria selanjutnya yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin ialah segala tindak tanduknya harus disusun dengan baik dan penuh strategi. Semua keputusan tentunya berada di tangan Anda. Baik atau buruknya langkah Anda dan tim Anda ke depannya tergantung pada decision yang Anda ambil. Oleh karena itu, seorang pemimpin ideal haruslah cerdas dalam menentukan strategi terbaik yang nantinya mampu memberikan hasil sesuai ekspektasi. Jangan pernah terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan, karena biasanya hal tersebut malah merugikan Anda dan tim nantinya. Yang berikut, mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif. Kita semua setuju bahwa komunikasi itu perannya sangat fundamental di seluruh aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan pekerjaan. Komunikasi yang baik tentu akan menjadi semua aspek tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seorang pemimpin yang baik tentunya menyadari akan pentingnya komunikasi. Dan bukan hanya soal komunikasi itu sendiri, namun ia juga tahu bagaimana menciptakan suatu pola komunikasi yang efektif. Artinya, kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Di saat tengah mengadakan rapat dengan tim di kantor misalnya, Anda tentu saja harus bisa menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana Anda pada saat itu dengan singkat, padat, dan jelas, sehingga tidak akan terjadi yang namanya miscommunication. Yang berikut, tidak lepas tangan tapi bisa bertanggung jawab. Artinya, ini di kriteria pemimpin ideal yang tak kalah pentingnya. Namanya seorang leader, tentunya Anda akan memikul tugas dan tanggung jawab yang berat jika ingin berhasil. Oleh karenanya, apapun yang akan terjadi di masa nanti dengan segala risiko, jadilah pemimpin yang berani untuk bertanggung jawab. Yang berikut, punya tujuan yang jelas dan konsisten untuk mencapainya. Sebuah kesalahan besar jika Anda berpikir untuk melangkah tanpa memiliki tujuan yang jelas, kendati situasi dan kondisi. Namun sudah memiliki tujuan jelas di awal akan membuat Anda selalu fokus dan berusaha untuk mencapai penyelesaian manakala sedang terjebak di suatu masalah yang menghambat. Demikian ketika di tengah perjalanan ada sapaan angin yang membuat Anda sedikit goyah. Dengan menerapkan pola pikir seperti itu, maka Anda telah memenuhi kriteria seorang pemimpin yang baik. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.